Halo guys, kembali lagi di channel Drama Korea. Makasih ya buat teman-teman yang sudah klik video aku. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kisah film The Royal Tailor diawali dengan sebuah acara press conference. Seseorang merasa senang atas kembalinya gaun karya Cho Dol-seok yang ditemukan di antara kumpulan artefak di negara lain. Gaun tersebut dianggap membawa perubahan yang luar biasa, khususnya pada masa dinasti Joseon. Waktu kembali ke masa 3 tahun setelah kematian raja terdahulu. Cho Dol-seok dipanggil ke istana untuk membuat jubah kerajaan yang baru. Raja tampak menyukai jubah barunya. Dia lalu memberikan kaos kaki bekas kepada Perdana Menteri kepercayaan dari raja sebelumnya sebagai tanda berkah dari seorang raja. Raja tak ingin hanya dia yang memakai jubah baru. Tapi pejabat kerajaan yang membantu mengurus pemakaman raja sebelumnya juga harus mendapatkan jubah baru. Tak lupa, dia juga memerintahkan Cho Dol-seok membuat jubah baru untuk ratu. 탈복 의례를 준비해라. Dalam sebuah jamuan, nampak Cho Dol-seok mendapat ucapan selamat dari pejabat istana Jejo dan Panso atas tugas barunya. Terutama karena raja menyukai jubah buatannya. Saat para wanita penghibur datang, Dol-seok berpamitan pergi. Panso terlihat iri karena saat para menteri diganti, Dol-seok tetap dipertahankan oleh raja. Lama-lama, seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis seperti Dol-seok bisa menjadi bangsawan. 출력이 뭡니까? 이 진짜 양반이 된다는 거. Tak lama, seorang pemuda yang juga berprofesi sebagai penjahit, Lee Gong-jin, membuat keributan di tempat hiburan tersebut. Gong-jin cukup nyentrik karena dia berani membuat celana panjang untuk wanita. Menurutnya, tidak ada hukum yang melarang seorang wanita menggunakan celana. 왜 그러셨답니까? Hari itu, Ratu mencoba pakaian baru buatan Dol-seok dan menyukainya. 수고하셨습니다. Di tempat yang berbeda, Panso meminta Gong-jin membuatkan pakaian kerajaan yang baru. Panso tahu kalau Gong-jin hanya membuat pakaian untuk wanita, tapi dia memaksa. Gong-jin tahu bahwa pakaian resmi kerajaan dibuat satu ukuran, padahal tinggi dan tubuh setiap orang sangat berbeda. 아는데, 그냥 좀 해주면 안 되겠나? Dia pun bersedia merombak pakaian kerajaan milik Panso. 그 대갈 장군의 어조비시구만. Hasilnya, penampilan Panso membuat yang lain tergoda untuk merombaknya. Malam itu, pelayan membuat kesalahan karena membakar kain secara tidak sengaja saat mengerjakan myeonbok permintaan ratu sebagai hadiah untuk raja. 심장. 송구하옵니 다마는 소신 내일까지는 도저히. 소신이 한 가지 방도가 Dol-seok 있어. tidak bisa memperbaikinya. Panso lantas mengajukan nama Gong-jin untuk menyelesaikan permintaan ratu dan membawa penjahit itu ke istana. Gong-jin begitu terpesona saat pertama kali melihat ratu di hadapannya. Dia bersedia menyanggupi permintaan raja tersebut. Namun Dol-seok terlihat tidak menyukainya dan menyepelekan kemampuan penjahit itu. 연복이란 국왕의 조군 지복이라 Jurus 하여 kemudian, 경묘와 Gong-jin 사직의 memperlihatkan bahwa dia tidak sebodoh yang Dol-seok pikir. Dia mampu menjelaskan detail-detail yang dibutuhkan pada sebuah myeonbok.
Tanpa diduga, Myunbok buatan Gongjin membuat raja nyaman. Doll Seok yang semula yakin raja tidak menyukainya langsung berubah ekspresi. Ratu dan Gongjin yang ada di ruangan itu senang mendengarnya. Raja bahkan meminta Doll Seok memerintahkan Gongjin untuk memperbaiki pakaian berburu miliknya. 다 중전에 수고했고. 아니 일을 시켜놨으면 돈을 줄 것이지. Namun Gongjin kecewa saat tahu bayaran yang ia peroleh hanyalah sepasang kaos kaki bekas raja. Keesokan harinya, untuk ucapan terima kasih Ratu mengundang Doll Seok dan Gongjin ke istana. Dalam perjamuan itu, Gongjin melihat buku tentang taktik berperang. Dia mencoba membahasnya dan tanpa sadar mengabaikan Doll Seok. Gongjin keasikan bicara sampai lupa diri bahwa sedang berbicara dengan seorang ratu. Alih-alih marah, Ratu justru tampak menyukai gaya Gongjin yang terkesan urakan. Selanjutnya, di dalam ruang jahit kerajaan, Doll Seok terlihat sedang melamun. Ia mengingat masa kecilnya yang sengsara sebelum dibawa ke istana. Kesempatan itu ia dapatkan setelah diketahui bahwa tangannya dinilai pas untuk menjadi seorang penjahit. 바느질하기 참 좋은 손이구나. Sementara itu, Gongjin terlihat sedang dibujuk oleh Panso yang datang menyampaikan titah raja untuk dibuatkan pakaian berburu. Selain itu, ia juga menyampaikan hadiah titipan dari ratu, yaitu tusuk konde emas berlambang burung ponik yang harus diberikan pada wanita yang disukai Gongjin. Akhirnya, ia bersedia menuruti kemauan raja dan datang ke istana. Di istana, ia mendapat pengarahan dari Doll Seok mengenai pola dan aturan dalam membuat pakaian raja. Hal tersebut sudah menjadi standar dan tradisi istana yang berlangsung selama 100 tahun yang tidak boleh sembarangan dirubah. Namun Gongjin sudah menyiapkan desain sendiri. Ia akan banyak membuat perubahan pada pakaian berburu raja. 과감하게 반으로 잘라내고 허리선은 Tempat lain, raja yang sedang berlatih kuda tiba-tiba terjatuh karena kuda yang dinaikinya kehilangan keseimbangan setelah menginjak lubang. Saat hendak pulang, nampak seorang gadis menyodorkan kain untuk raja. Selanjutnya diketahui bahwa ia adalah putri kepala keamanan bernama Soyi. 경판대감의 여식이라 들었어. Raja sangat terkesan pada pandangan pertama. Raja pun memintanya untuk datang ke istana. 이 아이를 궁으로 들라 하라. 오늘 저고리 빛이 참 Dalam istana, nampak para dayang yang sedang belajar menjahit ramai membicarakan ratu yang belum pernah disentuh oleh raja dari awal menikah. Bahkan disebutkan bahwa panggilan ratu untuknya hanyalah gelar semata dan kini mulai terancam oleh kehadiran Soyi. Malam harinya, Doll Seok menerima jamuan dari Perdana Menteri. Di sana juga ada kepala keamanan yang ikut serta. Ia diminta membuatkan pakaian untuk Soyi yang mereka anggap akan segera menggantikan ratu. Meski awalnya menolak, namun tidak bisa berbuat banyak selain menyanggupi permintaan tersebut. 막 속이 다 시원하네. Dalam perjalanan pulang, Doll Seok diikuti oleh Gongjin sambil terus menggodanya yang sebentar lagi akan menjadi bangsawan. Selain itu, ia juga berjanji akan membuatkan jubah istimewa ketika saatnya tiba. Keesokannya, Gongjin sudah mulai bekerja di istana. Ratu berencana memberi hadiah pada raja dan meminta tolong padanya. Tidak langsung menyanggupi, dia justru menyarankan ratu untuk membuatkannya sendiri. Disarankan untuk membuat pakaian dalam karena lebih mudah dibuat. Namun akan lebih berkesan karena dibuat sendiri oleh istrinya. 망측하기 싫어. 어찌 그런 걸. 마마와 전하께서는 Kemudian Gongjin mengajari ratu menjahit. Pada momen ini, ratu menceritakan bahwa ibunya telah meninggal. Namun belum pernah sekalipun ia pergi ke makamnya. Tanpa banyak pertimbangan, Gongjin langsung menawarkan diri untuk mengantar ratu ke makam ibunya.
Meski terlihat kelelahan karena harus melewati bukit, akhirnya mereka tiba. Ratu pun langsung menangis sambil memeluk makam ibunya. Di tempat lain, raja sedang berlatih memanah, kemudian mengungkapkan bahwa pakaian barunya terasa sangat nyaman dan meminta untuk dibuatkan pakaian yang lain. Bahkan menyebutkan bahwa Gong Jin sangat berbakat. Kali ini Dolseok benar-benar mulai merasa tersaingi dan ingin segera melabraknya. Namun apa daya, ia mengurungkan niat saat melihat gaun yang sedang dibuat Gong Jin yang membuatnya begitu terkesan. Bahkan ia diminta untuk membuatkan bordirannya. Di dalam istana, Ratu akan memberikan hadiah untuk raja. Namun ia membatalkan niat setelah memergoki raja yang sedang berdua dengan seorang wanita. Hal ini membuatnya murung dan sedih. Di satu sisi, ia memiliki banyak gaun yang bagus dan indah, namun tak tahu harus kemana. Gong Jin yang melihat kesedihan Ratu langsung mengajaknya untuk naik perahu dan mendayung di danau dalam istana. Ratu menceritakan kisah awal ketika ia pertama kali datang ke istana. Saat itu, mimpinya hanyalah untuk hidup bahagia dengan raja. Sambil mengenang masa lalu justru membuat Ratu semakin sedih dan tak tahan mulai meneteskan air mata. Dengan sigap, Gong Jin yang sedari tadi duduk di depannya menyodorkan sapu tangan berbordir bunga violet kesukaan ibunya. Cerita Ratu tadi membuat Gong Jin ikut murung. Sampai-sampai ia tidak mempedulikan hujan dan kain-kain pun basah karenanya. Panso yang peduli menceritakan bahwa semua ini terjadi karena raja merasa selalu mendapatkan sisa. Kisahkan bahwa ratu yang kali ini menjadi istrinya dulu sempat menjadi calon ratu untuk kakaknya. Namun karena tidak terpilih, akhirnya dijodohkan untuk raja. Kali ini Gong Jin mempunyai ide. Ia berencana untuk membuat baju yang nyentrik untuk para dayang. Betul saja, satu persatu dayang yang mengenakan baju buatannya berhasil secara bergilir menarik perhatian raja. Ia berhasil memancing kemarahan Soyi yang seenaknya bisa berharap menggantikan posisi ratu. Di kediamannya, Dolseok sedang melihat-lihat sekeliling. Kali ini ia benar merasakan perubahan. Di setiap ujung matanya terlihat tren baju perempuan yang berwarna-warni dengan berbagai model yang sebenarnya melanggar aturan. Gong Jin rupanya telah menginspirasi banyak penjual untuk membuat baju sejenis, seperti yang Ratu kenakan sebelumnya. 어르신, 놈이 세상을 한낱 여인네들이 아니옵니다. Perdana Menteri pun mulai risau, kemudian menyampaikan pada raja untuk menandatangani petisi aturan berpakaian bagi perempuan. Namun raja tak serta-merta menuruti kemauannya. Ia justru mengutus Dolseok untuk menyelesaikan masalah ini, karena ia satu-satunya orang kepercayaan. Bahkan raja juga menyampaikan akan memakai pakai buatan Dolseok lagi. Dolseok yang kini mengemban titah raja mulai mengumpulkan baju-baju buatan Gong Jin yang disimpan oleh para dayang dan pejabat istana. Malam harinya terkumpul baju-baju menggunung dan siap untuk dimusnahkan. Saat Gong Jin tiba, sudah tidak sempat lagi menyelamatkan semua baju-baju dan mulai terbakar. Karena kecewa, ia pun memutuskan untuk keluar dari istana. 마마를 올리시는 것이 충전의 자리에 Ketika raja sedang berlatih panah, Perdana Menteri memberikan saran agar menyandingkan Song Yi saat ada kunjungan kenegaraan. Meski awalnya marah, namun akhirnya menyetujui rencana tersebut. 옵니다.
이번 진연에서 Tak membuang 여기 waktu, 이 kepala keamanan menyampaikan kabar gembira ini pada anaknya. Soyi kemudian memerintahkan Doll Seok untuk membuat gaun terindah untuknya kali ini. Doll Seok, kepala penjahit istana, nampak buntu memikirkan tugas berat yang diembannya. Ia pun mencoba untuk menemui Gong Jin, namun ia tak tampak mendapatkan sambutan yang baik. Nampak Gong Jin masih sakit hati atas perlakuan Doll Seok waktu itu. Hari berhari terlewati, Doll Seok masih terus berusaha. Namun ia sendiri tampak ragu dengan hasil rancangannya. 어떠하냐? 팀장님께서 만드신 것을 소윤이 어찌 어디로 갔는지 Hingga untuk kedua kalinya, ia datang menemui Gong Jin. Kali ini, Gong Jin tidak ada di tempat dan keberadaannya pun tidak diketahui. Merasa mendapat kesempatan, ia lalu mencuri semua gambar desain yang ada di ruangan itu. Kali ini, Doll Seok nampak lebih bersemangat dan bernafsu untuk mencari rancangan terbaik dari kumpulan gambar tersebut. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan desain terbaik menurutnya. Acara penyambutan pun tiba, Soyi pun datang dengan gaun yang indah buatan Doll Seok. 납시오! 어서 고하지 아니하고 Tak lama berselang, mendengar suara bahwa ratu akan tiba, terdengar suara Gong Jin yang berteriak. Pengawal tidak berani melaksanakan tugasnya karena ratu memang tidak diundang. Semua mata terkesima, pengawal dan dayang langsung bersujud memberi hormat. Tamu dari dinasti Qing Cina pun sempat berdiri menghormati. Kali ini, raja benar-benar terkesan dan bangga dengan ratunya. Gaun yang dipakai seolah memancarkan cahaya keemasan layaknya sinar rembulan. Desain gaunnya luar biasa dan belum pernah ada sebelumnya. Selesai acara, Doll Seok langsung dimarahi habis oleh Soyi. Namun ia membalas bahwa gaun yang dipakai ratu murahan dan tidak senonoh. Selain karena tidak mempunyai dasar, juga tidak menghormati sopan 그리도 santun. 부러우신 거냐 묻고 있는 겁니다. 손을 올리던 천한 손재주로 어디 Di istana ratu, Gong Jin datang untuk berpamitan. 하도 상화라. Tiba-tiba dikagetkan oleh raja yang malam itu ingin berkunjung menemui ratu untuk pertama kali semenjak menikah. Betapa kaget mereka semua, raja yang terlanjur kecewa langsung berubah pikiran kemudian pergi. 게다가 얼마 전엔 지난번 전하께서 사냥을 나가셨을 때 Soyi kembali memanas-manasi raja dengan menceritakan hubungan gelap 고란 ratu 단속을 dengan 좀 Gong 하셔야 할 Jin. 듯하옵니다. Kali ini raja benar-benar murka. Dia tak habis pikir seorang ratu tega melakukan ini semua hanya demi selembar pakaian. 누가 봐도 아주 Kali ini raja merencanakan sesuatu. Dia memerintahkan Doll Seok untuk membuat jubah naga yang sama persis seperti buatan Gong Jin. 그자가 만든 용포가 입고 싶구나. Malam itu, para pengawal menangkap Gong Jin karena dituduh telah berusaha membunuh raja dengan cara menempatkan jarum beracun dalam jubah buatannya.
고사리 문양이 있을 것이옵니다. Mudah bagi Gongjin untuk mengelak karena semua pakaian buatannya pasti ada cap daun pakis. Ratu saat itu terus berusaha membela Gongjin dan membuat raja menjadi curiga. Raja menanyakan apakah ini sebuah upaya makar yang direncanakan oleh ratu. Namun Gongjin segera menolak hal itu. 마마를 품에 안고 싶은 Dengan 마음에 terpaksa, ia mengakui telah berbuat salah karena mengidam-ngidamkan ratu. 사실이냐 물었어! 차명에 처하라. Hal ini yang akhirnya membuat raja memberikan hukuman mati untuknya. Tempat lain, Dolseok tiba-tiba teringat kenangan masa lalu, yang kali ini justru menyiksa batinnya. 정성. Selama ini, Gongjin memberikan kesan yang baik dalam hidupnya. Namun, kini ia harus dihukum mati atas kesalahan yang diperbuatnya sendiri. 믿어줄 거라 생각했어. Gongjin akhirnya dieksekusi mati dengan dipenggal kepalanya di depan halayak umum. Dolseok mendapat anugerah bangsawan setelah prestasinya menjadi penjahit untuk 3 generasi raja. 내리니 정근토록 하라. Namun kali ini ia mulai merasa kehilangan Gongjin dan mencoba mendatangi rumahnya. Bertambah sedih saat melihat bahwa jubah yang dijanjikannya ternyata sudah selesai dibuat. 이 허리에 방울도 차고 말이야. 그 방울이 좀 촌스럽지 않나? 옷걸으면은 금색으로 Ia pun tak tahan hingga meneteskan air mata mengenang kebaikan hati Gongjin padanya. 더 아름다운 것 같소. Di akhir cerita, Dolseok terlihat dalam posisi duduk simpul di depan rumah. Masih setia menunggu kedatangan raja yang saat itu berjanji untuk datang ke rumahnya. Dalam sejarah tercatat bahwa pembuat gaun tersebut adalah kepala penjahit istana Cho Dolseok. 이 세상에 네 옷이 Hal 풀릴 ini 일은 dikarenakan nama Lee Gongjin sudah dihapus dalam catatan sejarah. Jangan lupa ya teman-teman, ikuti channel kita supaya tidak ketinggalan video kita berikutnya. Terima kasih.